Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai untuk muka masyarakat, orang-orang tua saya, pengurus masjid, Pak Imam, seluruh yang berhadir. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil pun tak nampak begini Pak. Yang hadir ni yang besar-besar, ayah-ayah, bunda-bunda, abang-abang, kakak-kakak. Tanpa mengurangi penghormatan kepada ayah bunda semua yang berhadir pagi ini, saya mendoakan semoga kita senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurah-curahkan ampunan, dirahmati dalam setiap urusan, hajat dan doa-doa kita dikabulkan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah dengan segala ketetapannya, mau enak ataupun tak enak. Tapi siapa yang bersyukur nanti yang tak enak akan Allah ubah jadi enak. Amin. Kita ucapkan dengan kalimat terbaik sebagai doa-doa terbaik, kata Nabi. Afdalul doa alhamdulillah rabbil alamin. Menumpang tuah kita pada hebatnya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi, bersalawat kepada Nabi. Toh kita pun mesti bersalawat lebih banyak lagi kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu, ayah, abang, kakak, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, yaitu hari-hari putih di bulan Sya'ban, artinya hari-hari tengah. Lalu ada satu di hari tengah itu yang diperhatikan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang panjang dari Imam At-Tirmizi, dari Imam Ibnu Majah, dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Hibban, bahwa hadis ini sahih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku kehilangan Rasulullah pada satu malam. Kemudian aku keluar dan menemukan beliau di satu tempat. Di mana dia? Di pemakaman Baqi'. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, apa kata Ibunda Aisyah? Rasulullah SAW ngomong kepada Ibunda Aisyah, apakah engkau khawatir bahwa Allah dan Rasulnya menyia-nyiakanmu? Kata Ibunda Aisyah, tentu tidak. Sungguh aku telah mengira, wahai Rasulullah, engkau telah mendatangi rumah istri-istrimu yang lain. Apa kata Nabi? Sesungguhnya ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menyeru pada malam hari ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Apa yang Allah serukan? Allah mengampuni dengan ampunannya, dan Allah memberikan ampunan itu bahkan lebih banyak daripada bulu domba kilap. Diriwayatkan bahwa maksudnya bulu domba ini artinya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ampunan kepada hamba-hambanya. Ini satu di antara hadis yang menyebutkan tentang keberadaan pertengahan bulan Sya'ban. Dalam riwayat ini sebenarnya dalam bentuk kisah, Pak. Saya pernah dengar kajian ini waktu di Saudi. Disarahkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa hadis ini asalnya adalah satu malam Rasulullah SAW sholat Isya di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat Isya, Ibunda Aisyah menunggu Nabi pulang ke rumahnya, Pak. Tapi ditunggu tak pulang-pulang. Ditunggu tak pulang-pulang. Kan rumah Nabi kan di samping masjid. Masjid Nabawi berdampingan. Ditunggu kok nak pulang-pulang Nabi ni. Lalu dia lihat Ibunda Aisyah buka jendela, dia lihat, oh Rasulullah masih solat. Dah agak lama Ibunda Aisyah tunggu lagi Rasulullah SAW. Kok Rasulullah kok pulang-pulang juga? Kok lama kali di dalam masjid? Kemudian dia lihat lagi, Rasulullah masih ada. Ditunggulah oleh Ibunda Aisyah. Tak berapa lama waktu dia tunggu. Hampir waktu menjelang tengah malam. Artinya habis sholat Isya itu berarti panjang waktu Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Apa kata Ibunda Aisyah? Sekali kulihat Nabi dah tak ada. Itulah yang dia khawatirkan dari itu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban. Kemana Nabi SAW ketika tidak ada di masjid? Maka mulailah Ibunda Aisyah mengkhawatirkan keberadaan Nabi. Yang dia khawatirkan bukan Nabi pergi ngopi, Pak. Bukan Nabi pergi ke tempat yang tak baik, tapi yang dikhawatirkannya Rasulullah malam ini berarti tidak bersamaku. Berarti kemana? Ke tempat istri yang lain.
Maka Ibunda Aisyah keluar dari rumahnya. Disebutkan dalam riwayat ini, siapa istri Nabi yang dicurigai oleh Ibunda Aisyah, yang dia katakan, ya aku mengkhawatirkanmu bahwa sungguhnya aku kira engkau sedang berada di tempat istri yang lain. Siapa bu yang paling dikhawatirkannya? Bahasa kitanya yang dicemburuinya. Ternyata dia mencemburui Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi, janda yang cantik ya, lebih tua daripada Ibunda Aisyah, cantik, paling pandai melayani Nabi, paling pandai masak pula. Kalau dalam sirah disebutkan melayani Nabi, makanannya bagus ya, enak-enak, kemudian pandai bercerita juga, tempat Nabi bercerita lah kepada istri-istrinya. Maka Ummu Salamah ini termasuk yang dicurigai. Kemana rumah Ummu Salamah? Ternyata di mana rumah Ummu Salamah? Rumah Ummu Salamah itu sebelah kanan Masjid Nabawi. Sedangkan rumah Ibunda Aisyah bersama Nabi di samping Raudhah. Maka dia buru-burulah keluar di malam itu mencari melihat Nabi. Kalau betullah Nabi di rumah Ummu Salamah, berarti suruh pulang lah nih, gitu kan Pak, misalnya gitu. Ya bu, kalau ibu lihat bapak misalnya, bapak tak balik di masjid bapak, terus bapak yang kedua dilihat, bapak tak balik juga. Sekali ibu tengok bapak tak ada di masjid, kemana ibu nyari bapak bu? Tak mungkin ibu cari bapak di rumah istri yang lain, karena bapak kan istrinya cuma satu. Paling-paling ibu cari kedai kopi, gitu, cari tempat yang lain. Ternyata Ibunda Aisyah curiga Pak. Maka pergilah dia berjalan menuju rumah Ummu Salamah. Di depan Masjid Nabawi dulu kan pemakaman baki itu belum pakai pagar. Maka dia sedang berjalan, karena malam itu malam terang bulan. Tadi malam 13 itu sudah terang bulan. Maka malam terang bulan dia lihat seseorang yang sedang berada di pemakaman baki. Ternyata Rasulullah di kuburan itu tengah malam. Ada apa Rasulullah di tengah malam di kuburan? Dia lihat ternyata Rasulullah SAW sedang berdoa. Kemudian dia buru-buru pulang, takut ketahuan Nabi SAW kalau dia sedang mencurigai Nabi. Buru-buru pulang. Ini dalam riwayat dan bentuk kisah. Lalu Nabi pun tahu, lalu Nabi pulang. Nabi ketuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi ya Umairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Langsung tunjuk. Ya Umairah, ya Aisyah. Setanmu lagi datang ya, kata Nabi. Langsung Nabi tunjuk. Setanmu lagi datang ya. Apa kata Ibunda Aisyah? Ibu kalau suami bilang setanmu lagi datang, apa ibu? Marah lah. Abang enak-enak aja bilang saya setan. Tapi Rasulullah kan tahu dia. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, wahai Umairah, setanmu lagi datang. Apa kata Ibunda Aisyah? Kenapa ya Rasulullah? Kamu cemburu kan? Nih, kalau cemburu tak jelas itu setan tuh. Kalau cemburu tak jelas. Tapi kalau cemburunya jelas mesti bu. Kalau enggak dayus. Artinya cemburu jelas tuh, jelas buat salah, buat maksiat, kita biarkan juga. Ini seorang suami bisa dayus kepada istrinya, seorang istri bisa juga dayus kepada anak-anak. Apa dayus itu? Membiarkan satu orang keluarganya berbuat salah, tapi dia diam aja. Kalau ini tidak buat salah, kalaupun dia pergi ke rumah istrinya tidak salah, karena kan halal. Tapi paling Ibunda Aisyah cemburu kan. Kata Rasulullah SAW, setanmu lagi datang. Ada apa Rasulullah? Kamu cemburu kan? Kan tak patut dicemburui Nabi, bukan pergi ke rumah istri yang lain. Lalu kata Nabi, apakah, kata Ibunda Aisyah, apakah setiap orang itu ada setannya Rasulullah? Dia tak bahas tentang dia cemburu, tapi dia tanya, apakah setiap orang itu ada setannya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya ada. Sekalipun engkau, wahai engkau juga ada, wahai apakah engkau juga ada setan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku juga ada setannya, tapi setanku dah masuk Islam. Nih. Setan kita gimana Pak kira-kira? Dah masuk Islam belum? Ini. Kalau masih pengamuk, perabo, parajuk, paibo, itu belum lagi tuh. Apa ibu yang dimuliakan Allah Taala? Tapi kata ulama, setan yang masuk Islam itu cuma setan Rasulullah aja Pak. Sedangkan sekelas Ibunda Aisyah aja tak masuk Islam dah. Maka Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Taala, sampai di situ apa kata Nabi? Setan itu dah masuk Islam. Lalu apakah Nabi Ibunda Aisyah melawan tentang cemburunya? Tidak. Apa kata Nabi? Nabi langsung lanjutkan, wahai Umairah, wahai Aisyah, ketahuilah malam ini malam nisfu Sya'ban. Inna hadza lailatul min nisfi Sya'ban. Sesungguhnya ini malam-malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sejak kapan? Sejak matahari terbenam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala faqulu, apa Allah berkata, ala man mastaghfir faghfir lahu. Siapa yang minta ampun sekarang ni, aku ampunkan, kata Allah. Ala man mastarzaqahu fa arzaqahu. Siapa yang minta rezeki, ala man marzaqahu fa arzaqahu. Siapa yang minta rezeki, aku kasih rezeki, ta'ala. Ala man mabtala fa afiyahu. Siapa yang lagi sakit, siapa yang lagi sulit, aku beri jalan kelapangan baginya, aku sehatkan, kata Allah. Ala kazalik, ala kazalik, ala kazalik. Terus seperti itu, terus seperti situ, seperti itu. Ila yatla'il fajar, sampai waktu fajar. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, inna hadza lailatun min nisfi Sya'ban. Ini adalah malam-malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana catatan amal manusia sedang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Aku suka di saat amal-amalku diangkat, aku sedang beramal. Saat catatan amalku diangkat, aku sedang beramal. Jadi dibawa catatan amal kita, ternyata kita sedang beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka penjelasan yang paling utama dari hadis ini ada dua yang bisa kita tangkap syarahannya. Dari ini hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, Imam Majah, Imam Muhammad bin Hanbal, disahihkan oleh mereka, Pak. Jadi kalau ada orang bilang tak ada dalilnya ini nisfu Sya'ban nih, itu dia kena tak baca aja nisfu Sya'ban. Dalil tak ada, tu dalil melaksanakan secara berjamaah, secara berjamaah. Tetapi ini amalannya adalah amalan mutlak, bukan amalan muqayyad. Mutlak tahu Pak, dia sunat, boleh buat, boleh tidak. Nah, kemudian yang buat adalah baik. Maka kalau amalan muqayyad tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tidak bertentangan dengan syariat, ya kerjakan aja lah. Apa yang kita bisa ambil? Pertama, selesai solat Isya, Nabi SAW tak langsung pulang. Nabi solat, kan solat, memperbanyak solat. Lalu apa solat Nabi SAW ketika itu? Yang jelas setelah solat Isya itu solat sunat. Tidak ada solat wajib setelah solat Isya. Apa solat yang bisa dilakukan? Di antaranya solat hajat. Tapi kita tak sebut. Apakah Ibu Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah ketika itu solat hajat? Tidak pula. Apakah harus sama persis? Karena itu adalah amalan mutlak. Kalau sama persis, dia jadi muqayyad. Apa makna beda muqayyad dan mutlak? Mutlak itu dikerjakan, tidak ditetapkan bentuk amalnya, kemudian tidak ditetapkan waktunya, dia kapan saja boleh. Artinya ketika itu memang waktu untuk bisa solat sunat. Cuman malamnya malam nisfu Sya'ban. Kerjakan solat apa? Solat hajat, solat lagi solat tobat, kemudian solat apa lagi? Solat witir dan solat sunat mutlak juga bisa dilaksanakan ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lama waktunya kan, sampai pertengahan malam, hampir pertengahan malam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian dicuriga kan, kok Nabi tak balik-balik? Sekali lihat Nabi hilang. Yang kedua, kemana Nabi hilang? Ke kuburan. Lalu orang bilang, ngapa ke kuburan? Tak ada sunnahnya ziarah kubur. Ini aja kita lihat bahwa Rasulullah SAW berziarah kubur. Pak, ada satu kajian nih, paling anti betul dari ke kubur, Pak. Katanya dia ahli sunnah, tapi kalau ada orang pergi ziarah kubur, dia bilang orang syirik. Padahal kita ke kubur itu bukan menyembah kuburan, bukan pula minta tuah berkah pada kuburan. Datang ke kuburan itu kita pergi berziarah, bahwa suatu saat kita akan seperti mereka juga. Memang ada hadis kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubri, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang tidak lagi, kata Nabi, pergilah berziarah, pergilah berziarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa dulu sebelumnya Nabi melarang? Karena orang pergi ke kubur itu ada orang meratap-ratap, ada menangis-nangis. Lalu Nabi mensunnahkan kita pergi ke kuburan untuk berziarah. Apa doa masuk kubur, Bu? Bu, doa ketika kita berziarah. Nah, ini memang agak jarang ke kuburan ya, Pak. Nanti sekali aja lah kita ke kuburan, langsung dikubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa 'alal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa lu? Coba lu. Mbak, assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sampai situ aja boleh. Wa 'alal afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Artinya apa kira-kira itu? Assalamualaikum berarti salam kepada kamu kan? Wahai ahli kubur, wahai penduduk kubur, dari golongan orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, insya Allah kami juga akan seperti kalian. Kebaikan, kesejahteraanlah atas kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu kalau Nabi mengajarkan kita untuk bersalam kepada penduduk kubur, berarti salam kita didengar, Pak. Untuk apa kita mengucapkan salam sama orang tak dengar? Tapi kan mereka salah menjawab salam pun kita tak dengar. Salam kita mereka dengar, salam mereka tak dengar. Kalau salam mereka kita dengar, kacau. Dia bilang, Assalamualaikum ya ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dijawab pas salam tu Pak Ramli kan, Waalaikumsalam Pak Haji, sinilah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang yang aspek metafisik yang tak didengar ini kadang kita tak percaya dengan pikiran, karena tak terdengar, karena tak terlihat. Tapi itulah perlu keyakinan iman. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW kalau berjalan di satu tempat, Pak, setiap rumput-rumput yang dilewatinya, batu-batu yang dilewatinya itu ngomong sama Rasulullah, Pak. Apa yang diomongkan dengan Rasulullah? Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Rasulullah dapat salam dari seluruh, karena Rasulullah dengar. Kalau kita diucapkan itu Assalamualaikum ya Pak Ayahanda, Pak Darwis, kata Pak. Kita tengok di semak itu siapa gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini dua pertama yang kita bisa lihat. Nabi malam itu salat yang banyak. Yang kedua, Nabi ziarah. Apakah ziarah harus tengah malam? Tidak. Artinya menunjukkan bahwa ada amalan ziarah, bukan menolak ziarah. Maka kalau di Kampar, Pak, di Kampar kiri ya, kemarin tuh Ahad udah banyak pergi ziarah. Mana? Pergi ziarah. Kakak saya pinjam mobil. Mana, Kak? Ziarah makam abang. Kena nak nyambut puasa. Sebenarnya bukan hanya kena menyambut puasa kita ke kuburan, tapi untuk mengingatkan kita bahwa zikrul maut, mengingat mati, bahwa kita juga akan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini dari Sayyidina Mu'az bin Jabal, an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatla'allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatin nisfi min Sa'ban, lailatin min Sa'ban, fayaghfir li jami'i khalqih illal musyrikin wal musahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Pada malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan, Pak. Siapa? Satu perilaku musyrik, yang kedua pelaku musahin. Musyrik siapa, Bu? Orang yang mempersekutukan Allah. Kalau orang kafir tak dipandang, Pak. Ini orang musyrik, mengakunya muslim tapi masih menyembah-nyembah yang lain. Mengakunya muslim masih mengaku yang lain. Tapi ada pula saudara kita ini yang sama-sama muslim, kalau ada saudaranya pergi ke kuburan, pergi ziarah, dibilangnya musyrik. Itu pergi ke kuburan, nyembah kuburan. Tidak semua orang pergi ke kuburan itu musyrik. Memang ada juga, tapi jangan digeneralisir. Ada orang yang pergi kuburan itu nyembah kuburan, ada. Tapi bukan semua ini menyembah kubur. Tidak semua orang yang, karena ada orang yang pergi ziarah kubur itu memang pergi berziarah. Tapi kalau pergi bulan Sa'ban, orang pergi ziarah kubur nyambut puasa nih, bukanlah pelaku syirik. Karena pergi ke situ mereka berdoa, mendoakan ahli kubur agar dapat berlindung Allah SWT. Di antara doanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua yang tidak diampuni siapa? Musahin. Apa tuh musahin, Bu? Orang yang bermusuh-musuh. Musuh-musuh di sini bukanlah sekedar memutus silaturahim. Musuh-musuh ini kata ulama diambil dari kata musahin. Kalau bahasa kitanya asal tak senang aja sama orang lain tuh musahin tuh, Pak. Misalnya orang beli kipas angin, awak masuk angin, Pak. Ada orang kayak gitu kan, Pak. Ada orang yang rumahnya pakai AC, kamarnya dingin kan, dia tak pakai AC, dia kedinginan. Nih, artinya apa tuh bahasa kitanya? Orang yang tak senang dengan senangnya orang lain. Kalau bahasa anak-anak dulu, IG. IG tahu, Bu? IG Pak kenyong atau sebindang deh, Pak.
Tapi igek tu tak pula ada di Minang dah. Tu wajar tu igek jawab mak kata dia kan. Igek tu pokoknya nak suka aje lah. Tak kawan den. Tak kawan den. Entah salah apa orang, tak salah. Pokoknya nak mau kawan. Ini mustahil. Dan ini termasuk dia memutus silaturahim. Maka orang yang seperti ini pada malam nisfu Sa'ban berdoa pun dia, meminta apapun dia, takkan Allah terima. Apalagi sibuk menyalahkan orang. Dia ngakunya umat Islam tapi dia nyalahkan orang. Yang disalahkan umat Islam pula. Ini mungkin termasuk nih dalam kelompok mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Kita kan tak nyalahkan, kita sering disalahkan. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda pula dengan keberadaan nisfu min Sa'ban ini dalam hadis yang banyak juga. Hadis banyak ini diantaranya hadis yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama bunyi hadisnya sama tadi, idza kanat lailatul nisfi min Sa'ban faqumu lailaha, ini artinya disuruh ada amalan, faqumu lailaha wasumu naharaha fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala man mastaghfir li faghfir lahu, ala man mastarzaq fa arzaqahu, ala man mabtala fa afiyahu, ala kadzalik ila yatla'il fajar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Dia katakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila datang malam nisfu Sa'ban, apabila sudah datang malam nisfu Sa'ban, maka Allah Subhanahu wa taala sejak matahari terbenam. Itu sejak matahari terbenam, Pak. Allah Subhanahu wa taala sejak matahari terbenam turun dengan rahmatnya, menurunkan rahmatnya ke bumi ini, Pak. Lalu Allah berkata, faqulu. Nah, lalu Nabi katakan, apabila datang malam nisfu Sa'ban, maka solatlah di malam harinya. Apabila tiba malam nisfu Sa'ban, solatlah pada malam harinya, dan puasalah di siang harinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru, dia turun dengan rahmatnya turun ke muka bumi, menyeru Allah Ta'ala ke muka bumi sejak matahari terbenam. Lalu Allah berkata, ayo mana, kata Allah, mana yang berdosa minta ampun, mana yang minta ampun aku ampunkan, mana yang minta rezeki aku kasih rezeki, mana yang minta sehat aku sehatkan. Terus seperti itu, mana sampailah waktu fajar datang. Artinya apa yang bisa kita ambil di sini? Rasulullah SAW katakan kalau sudah sampai malam nisfu Sa'ban, solatlah malamnya. Tapi Nabi tak sebut solat apa kan? Nah, solat Isya yang jelaskan, Pak. Kemudian apa lagi? Faqumu lailaha. Makna kata faqumu lailaha maknanya bukan hanya solat, tegakkanlah malam itu dengan amalan. Maka di antara itu para ulama-ulama Syafi'iyah, faqumu lailaha menghirikan malam itu mulai sejak maghrib itu mereka ada 4 amalan yang biasa lazim dilaksanakan. Satu, mereka memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa yang banyak. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Dan karena di antara banyak pilihan-pilihan amalan, kemudian mereka menjadikan satu ambil bagian melazimkan membaca ayat surat Yasin. Ada yang baca 3 kali, ada yang baca sekali. Lalu orang bilang, apa dalilnya baca 3 kali? Dalilnya baca 3 kali. Ya sekali aja kalau tak. Karena dia amalan mutlak, dibaca boleh, tak dibaca boleh. Baca sekali bagus. Yasin itu kan jantungnya Al-Quran. Membaca jantungnya Al-Quran. Satu kali baca berarti bersama dengan berapa kali khatam Quran. Kalau seperti Al-Quran, jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Maka bacalah Yasin, kemudian baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali. Baca sekali boleh, tak baca pun boleh juga. Baca ayat-ayat yang lain juga boleh. Kenapa? Karena dia mutlak, bukan muqayyad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian muhasabah, doa, ya Allah mungkin dah banyak setahun ini amal-amal kita yang khilaf, kemudian tak sempurnalah kita beramal, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan malam itu, kemudian kalau kebanyakan tradisi kita di sini ya, para ulama-ulama Syafi'iyah ajak ujung-ujungnya setelah doa, salat, kemudian zikir, baca Quran, ujung-ujungnya makan-makan. Tidak. Lalu orang bilang, "Tak ada dalilnya makan-makan." Dalil makan-makan pula ditanya.
Ya, dalil makan-makan ditanya itu, dalil makan-makan tuh ditanya, makan tuh kalau udah perut lapar makan, Pak. Dalil makan, ada nggak dalil makan-makan, Bu? Ya, habis sholat makan-makan. Kalau ditanya habis sholat buka HP boleh tak? Kalau orang tanya malam nisfu Sa'ban, apa dalilnya makan-makan? Malam nisfu Sa'ban buka HP, apa dalilnya? Kan sama seperti itu. Malam nisfu Sa'ban duduk kedai kopi, apa dalilnya? Kalau istilah Agus Bahak itu cukup dijawab dengan cangkem elek. Itu cangkem elek, Pak. Yang seharusnya tak patut dijawab dengan dalil, jawab aja dengan cara ngomong yang sepatutnya. Kan ada orang bilang seperti ini, apa katanya? Wahai Tuan Guru, Agus Bahak nanya gitu kan, apa dalilnya salaman selesai sholat? Selesai sholat itu kan apa dalilnya salaman selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lalu salaman. Apa dalilnya? Kan Nabi tak pernah salaman selesai sholat. Ada dalilnya. Apa jawabnya? Kalau gitu nggak perlu pakai dalil jawabnya. Apa katanya? Jawab aja pakai cangkem elek. Cangkem elek itu ngomong jelek gitu. Ngomong yang seirama dengan itu. Apa dalilnya selesai sholat buka HP? Kan selesai sholat tak mau salaman tapi buka HP. Atau apa dalilnya selesai sholat langsung pergi berjalan? Berjalannya ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena itu adalah bukan amalan yang mengikuti itu kan, bukan menjadi amalan. Ya kalau kita buat, maka kadang-kadang kita membagi amalan itu, ini yang buat Nabi, ini tak buat Nabi. Tak seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka pada malam Lailatul min nisfi Sya'ban, kita isilah dengan amalan-amal, dengan amal-amal, karena pada saat itu amal kita sedang diangkat. Bahkan diriwayatkan lagi dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi? Ini adalah hari di mana pertengahan bulan Sya'ban, catatan amal kita diangkat kepada Allah Ta'ala. Aku senang ketika catatan amalku diangkat. Aku sedang berpuasa. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amal kita ini diangkat 3 kali, Pak. Satu, amal diangkat harian. Kapan amal diangkat harian, Pak? Setiap waktu zawal, zuhur, matahari tergelincir. Tapi itu catatan itu diperlihatkan kepada Allah Ta'ala, lalu dibawa lagi. Misalnya waktu matahari tergelincir, Dedek sedang sholat zawal qabliyah zuhur. Makanya Nabi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, siapa yang sholat duha 4 rakaat lalu sholat qabliyah zuhur zawal 4 rakaat, makanya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat duha 4 rakaat kemudian sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka baginya dibangunkan rumah di surga. Aku suka, kata Nabi, di saat amalku diangkat. Di mana tuh? Matahari tergelincir, zawal, dalam bahasa kitanya qabliyah zuhur. Jadi sholat qabliyah zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalaupun 2 rakaat ya tidak apa-apa juga, tapi tak dapat keutamaan dari keberadaan sholat sunat qabliyah zuhur. Itu adalah sunnahnya 4 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di saat itulah amalan harian kita diangkat untuk dilihatkan Allah Ta'ala. Yang kedua, amal harian, amalan pekanan, setiap pekan, setiap minggu. Karena Nabi SAW pernah ditanya, Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Kata Nabi, aku Senin puasa karena hari di mana aku dilahirkan. Syukur, Pak. Kalau sebagian ulama menyebut Nabi bersyukur karena dia dilahirkan, nah inilah dia Nabi bukan ulang tahun, ulang minggu, mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Lalu ulama-ulama kita yang membolehkan bagi orang acara ulang tahun berdoa, ngasih makan anak yatim, puasa, itulah dalilnya. Bukan ulang tahun, ulang minggu bila perlu kan. Yang bilang ini ulang tahun ikut Yahudi, tengok caranya. Apa yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan ulang tahun itu bukan pula amalan muqayyad. Yang buat boleh, tak buat pun tak apa-apa gitu. Apa tanda bersyukur hari itu? Apa yang dimuliakan Allah? Apalagi kata Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Kamis? Hari Kamis hari di mana amalan diangkat. Hari Kamis, hari amalan diangkat dalam satu pekannya. Ada 3. Yang ketiga, amal diangkat dalam tahunan. Catatan amal kita diganti dengan catatan yang baru. Artinya ketika sedang diangkat amal kita dalam setahun, kemudian diganti dengan catatan baru, dalam catatan yang mama itu tertulislah situ husnul khatimah. Apa tuh husnul khatimah? Terlihatlah akhir yang baik.
bahwa kita sedang beramal. Ibu sedang berzikir, bapak sedang berdoa, bapak sedang puasa. Jalan catatan kita tuh. Dan catatan yang baru juga kita awali dengan yang baik. Husnul khotimah. Yang satu husnul khotimah, yang pembuka yang barunya husnul khotimah. Jadi ada khotimah itu maknanya mukaddimah, pembukanya baik, juga penutupnya baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan bulan Sya'ban ini tidak kita lalukan begitu saja. Ya Bu, ini 13 puasa Ibu, Bapak puasa hari ini? Enggak, lanjut aja lah Pak, minum air putih langsung niat sahur. Tak laku lagi ya Pak. Besok 14, Ahad 15. Cuman sayangnya Sabtu Ahad ini undangan banyak Pak. Undangan beroleh, undangan ini, tergoda pula kita kan. Ya pandai-pandailah kita mengaturnya supaya tidak lalu hari itu begitu saja. Faqumu lailaha wa summu naharaha. Salatlah pada ditegakkan malamnya, puasalah di siang harinya. Sungguhnya Allah Taala turun ke langit dunia, bertanya Allah Taala, mana kata Allah yang minta ampun ku ampunkan, mana yang minta rezeki ku kasih rezeki, mana yang minta sehat ku sehatkan, mana lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang dan memberikan kita kekuatan untuk menangkap peluang yang Allah berikan melalui apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa lagi yang tidak diterima Allah Taala? Musahid. Kalau musyrik dan musahid, bagaimana cara kita keluar dari dua perkara ini agar kita dapat ampunan Allah Taala? Kan kita mungkin tergolong orang musyrik, maaf, nauzubillah min zalik, atau tergolong orang yang musahid, nauzubillah min zalik. Kita kan tak tahu. Lalu apa yang mesti kita lakukan agar tak tergolong nih? Satu, untuk terhindar dari kemusyrikan, bertaubat. Kapan taubat Bu? Setiap saat lah. Taubat, ada orang bilang tak ada sunnah solat taubat. Karena dia bilang tak ada sunnah yang solat taubat. Ada Pak sunnah yang solat taubat. Kata Nabi SAW, siapa yang terlanjur buat maksiat, solatlah, dirikan solat lalu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Solatlah lalu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Dan taubat itu bukan nunggu dosa aja Pak. Allah katakan dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Apa artinya? Segeralah. Segera itu sesuatu yang tak boleh ditunda-tunda. Sekarang juga. Artinya kalau sekarang tak pernah berpisah. Sekarangnya cepatlah minta ampun kepada Tuhanmu dan surga yang disiapkannya untuk kita semua. Bersegera kepada ampunan Tuhan dan bersegera pula kepada surga yang Allah hanya untukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk dapatkan ampunan keluar dari kemusyrikan adalah bertaubat. Yang kedua, jalan untuk keluar dari musuh-musuhan agar kita tak ada igit dengan orang lain. Caranya satu aja, berlapang-lapanglah dengan orang lain dengan memaafkan. Makanya ayat 133 tadi dilanjutkan ayat 134, siapa mereka yang takwa itu? Allazina iza anfaqu lam yusrif. Allazina iza, orang-orang yang berinfak. Lupa pula saya baca dari awal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah pada ampunan Tuhanmu dan surga yang dipersiapkan seluas langit dan bumi yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang beriman. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan fid-dharra'i was-sarra', orang-orang yang menginfakkan dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kazimina ghaiza wan 'afina 'anil nas. Ada di situ juga orang yang mampu menahan marahnya dan memaafkan manusia, sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi agar kita keluar dari musahin, caranya satu aja, senang aja lah sama orang. Cuman itu senang aja, bisa Bu, senang aja, senang aja. Apa dibuat orang senang aja, pokoknya senang aja gitu. Senang dengan senang orang lain. Ketika orang lain berbuat maksiat, kita bukan senang, bukan benci pula dengan dirinya, tapi kita ingatkan, tanda kita sayang. Bukan malah kita jauh dari mereka, tapi kita ingatkan karena kita tanda sayang. Jadi wujudnya adalah menyayangi sesama manusia dengan menahan marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman. Itulah di antara amal-amal yang mesti kita perhatikan. Semoga Allah taala beri kita kekuatan. Jangan lupa pula berdoa banyak-banyak agar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Penutup,
bulan Sya'ban ini kata Nabi bulan orang banyak lalai. Lalai kenapa? Bulan Ramadan diapit oleh dua bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab baru selesai beramal sungguh-sungguh. Bulan Ramadan nanti puasa, malamnya nanti solat tarawih. Sebagian orang bilang kalau nanti siangnya puasa, malamnya tarawih. Inilah bulan Sya'ban, kesempatan kita siangnya makan-makan, malamnya tidur yang banyak, kan gitu. Nanti sebentar lagi sebulan lagi kita digas lagi nih gitu. Ini kesempatan kita untuk memuaskan nafsu. Wallahu na'udzubillah min zalik. Maka Nabi SAW katakan, di saat orang-orang lalai, aku senang memperhatikan untuk beramal di dalamnya. Itulah satu hari di mana diperhatikan Nabi, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan sudah sampai penghujung bulan Sya'ban, Nabi bersabda apa Pak? Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas qad adallukum syahrul azim mubarakan fihi. Hai manusia, sekejap lagi akan datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh berkah. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Maka penentu Ramadan itu adalah Sya'ban. Kalau bahasa kita, kalau kita masuk ke satu keadaan, penentunya sebelum kita masuk. Maka bulan Sya'ban ini termasuklah bagian dari pemanasan kita untuk menyambut Ramadan. Pemanasan. Yang berikutnya apa? Bagian dari kita memuliakan datangnya tamu agung. Kalau misalnya presiden mau datang Pekanbaru Pak, itu sebelum datang tuh seminggu atau 2 minggu tuh semua pasukan udah datang tuh, mempersiapkan. Lalu kalau Ramadan yang agung itu datang, kita tidak persiapkan, pas dia datang nanti kita bisa kesulitan untuk menyambutnya. Nah, maka Nabi SAW katakan Ramadan itu penuh berkah. Di dalam dia bulan yang agung, keberkahannya tak ada di bulan lain. Ada 5 berkah ya Pak. 1, Lailatul Qadar. Inna lailatul khairu min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa tuh Bu? Bu, malam Lailatul Qadar. Malam apa tuh? Malam yang amal kita dilipat gandakan yang banyak sama 1000 bulan. Ada enggak malam Lailatul Qadar di bulan lain Pak? Tidak ada. Hanya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, apa lagi berkahnya Ramadan karena keagungannya? Siangnya puasa wajib, diwajibkan puasa. Ada enggak puasa wajib di bulan lain? Nah, saya tidak puasa bulan Ramadan, saya puasa wajibnya di bulan Syawal ya. Tidak ada Pak. Lalu apa lagi berkahnya dengan kemuliaan keagungannya? Si malamnya sholat tarawih. Ada tidak tarawih selain bulan Ramadan? Karena bilang ini tarawih ini kan sunat juga. Udahlah, nanti aja tarawih. Tidak ada lagi Pak. Ya kalau kita sampai Ramadan yang akan datang. Yang keempat, apa lagi berkahnya? Kata Nabi, ini bulan rezeki orang beriman ditambah. Setiap amal wajibnya dilipat gandakan 70 kali dibanding bulan lain. Setiap amal sunatnya bersama dengan amal wajib di bulan lain. Siapa-siapa yang mampu memberi makan orang berbuka puasa, kata sahabat, Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala puasanya seperti mana orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya. Sahabat katakan, ya Rasulullah, tak semua kami ada yang mau dikasih makan untuk buka puasa, kasih minum buka puasa, tak semua ada. Kata Nabi, walau dengan sebutir kurma, walau dengan seteguk air, walau dengan seisap susu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala puasa. Apa artinya Bapak Ibu? Kita bisa memberi makan orang berbuka puasa itu di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita ngasih orang berbuka puasa, bertanya kita dulu Pak, Bapak puasa? Ibu puasa? Tanya kita dulu. Walaupun kita kasih Senin Kamis, ngasih orang buka puasa, belum tentu orang Senin Kamis itu buka puasa. Contoh di Masjid Nabawi, dikasihlah Senin Kamis itu buka puasa. Yang buka puasa, yang makan buka puasa di Senin Kamis itu paling-paling separuh Pak. Paling separuh. Yang makan itu tak semua puasa. Walaupun yang puasa tadi dapat pahala puasa, yang tapi pahala puasa sunat. Maka kalau hari Senin Kamis yang puasa sunat itu kita ngasih makan puasa, ya kita dapat. Tapi kalau bulan Ramadan kita dapat pahala puasa wajib. Dan kita tak perlu bertanya orang puasa atau tidak, antar aja ke masjid, antar sama orang-orang beriman puasa dia tuh. Kalau tak puasa dia tak beriman, itu aja lah. Paling dia sakit atau musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada keraguan. Maka kata Nabi, kasih makan orang buka puasa. Kalau sekampung kita kasih makan orang buka puasa, sekampung ini dapat pahala puasa kita. Dan Nabi katakan, kalau kalian bertemu dengan bulan ini, perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang kalian perlu, 2 hal yang kalian mesti minta. Apa yang kita perlu Bu? La ilaha illallah, astaghfirullah. 2 hal yang mesti kita minta. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini diuntaikan dalam zikir harian sepanjang Ramadan.
Boleh Bapak Ibu ikuti saya. La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Coba lagi. La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Walaupun Imam Muslim menyatakan hadis ini lemah, tapi Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah meletakkan, Imam Ibnu Huzaimah meletakkan dalam sahihnya, sahih Imam Ibnu Huzaimah. Jadi doa zikir sepanjang Ramadan itu, la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Coba Bu. La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh, tapi ini matan hadisnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya itu, la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surgamu, jauhkan aku dari nerakamu. Lalu Nabi tutup dengan hadis yang paling kita sering dengar. Apa kata Nabi? Siapa yang memberi minum orang yang berbuka puasa, kelak Allah akan beri ia minum dari telagaku, telaga Haud di padang mahsyar. Siapa yang meminum dari telaga Haud, maka ia tidak akan hilang, maka ia tidak akan haus selama-lamanya sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Nabi tutup hadis ini, perkataannya, dengan minum orang berbuka puasa, Pak? Apa kira-kira Pak Haji? Kenapa Nabi tutup? Tadi kan Nabi sebut solat tarawih, Lailatul Qadar. Berkahnya hanya itu, Lailatul Qadar, siangnya puasa, malamnya tarawih, berbagi buka puasa, perbanyak zikir. Lalu Nabi tutup, siapa yang memberi minum orang berbuka puasa, kelak Allah akan beri ia minum dari telaga Haud di padang mahsyar. Telaga Haud itu telaga Nabi yang Allah siapkan untuk umatnya, nanti diberi syafaat kita, dikasih minum, lalu kita meniti syarat dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Lalu kenapa ditutup, dikasih ini? Siapa yang beri minum akan diberi minum dari telaga Haud, dan hilanglah haus selama-lama sampai masuk ke dalam surga. Apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu? Siapa yang beri minum orang buka puasa? Apa kira-kira benda? Apa? Siapa dapat hadiah 50.000? Wah, udahlah, selesaikan aja lah Ustaz. Nanti dibilang bid'ah pula. Bukan. Bapak Ibu yang bertanya, maknanya apa? Bahwa ketika buka puasa itu, yang paling nanti kita dulukan makan atau minum? Minum kan. Yang paling banyak kita perlukan minum dulu kan Pak. Makanya pas buka puasa nih, makan juga bawa, minum juga bawa. Jangan kasih makan aja. Memang Nabi sunahkan berbukalah dengan yang manis. Pertama rutop. Kalau tak ketemu rutop, dengan tamar, yaitu kurma kering. Rutop kurma basah. Yang ketiga baru dengan minum. Tapi minum inilah pembuka ya kan Pak. Minum kita cari minum. Manis minum. Tapi jangan minum air putih aja Bu. Minum yang manis-manis. Apa yang manis-manis Bu? Ketika buka puasa, madu, susu. Bawalah madu, susu, minum-minuman terbaik. Madu, susu. Teh manis boleh lah ya Pak. Madu dan susu, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sini kajian kita untuk menjelaskan tentang keutamaan nisfu min Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, agar kita tidak melalukan begitu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kepada ayah bunda semua saya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan disampaikan, dosa-dosa kita diampunkan, salah silap kita saling memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.